Nah gini cuy, pernahkah kita ngebayangkan dunia yang diatur oleh pengetahuan dan teknologi bisa mengubah segalanya tuh? Luffy emang berusaha mendapatkan kekuatan yang luar biasa mengguncang seluruh dunia baru nih karena nikah itu. Nah ketambahan nanti jika bantuan Vegapunk kini memiliki senjata yang bahkan lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Big Mom, Kaido dan Yonko sebelumnya. Nah bukan hanya soal kekuatan Luffy saja, ini soal gimana dunia dibentuk oleh pemerintahan dunia mulai terancam. Egghead memang pusat pengetahuan yang baru dibangun kala itu dan kini berlanjut ke Elbaf. Nah menjadi ancaman terbesar mereka dengan kemampuan Vegapunk menciptakan klon dirinya dan membagikan pengetahuan ke seluruh dunia kan. Semuanya memang berubah sekarang ini. Tapi apa yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang terjadi di negeri para raksasa itu nakama, di mana generasi baru raksasa sedang dipersiapkan untuk menghancurkan semua batasan yang menghalangi persatuan dan juga kebebasan tersebut loh. Yes, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya ini untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah jadi gini nakama, Luffy emang baru saja mendapatkan kekuatan baru yang bisa dibilang menjadikannya musuh terbesar bagi pemerintahan dunia kan. Setelah menyelamatkan Vegapunk kemarin itu ya, Luffy sekarang memiliki salah satu senjata terkuat di dunia itu, yang hampir setara dengan betapa berharganya Kaisar klon bagi Big Mom kala itu dan Queen bagi Kaido nih. Coba bayangkan seberapa besar potensi senjata itu untuk meningkatkan kekuatan pasukan Luffy, bahkan lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Namun hal ini bukan hanya tentang Luffy yang jadi semakin kuat, semua itu berhubungan erat dengan apa yang terjadi di Egghead waktu itu, tempat di mana penelitian dan eksperimen Vegapunk yang semakin berkembang. Di sini Vegapunk tak hanya menciptakan senjata dan teknologi canggih, tapi juga mengungkapkan rencana-rencana yang lebih besar lagi. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah kemampuan Vegapunk menciptakan klon dirinya sendiri kan. Ya kalian tidak salah dengar, seorang klon yang sempurna dari Vegapunk bisa hidup di tempat yang berbeda seperti Lilith sekarang yang ada di Elbaf kan. Tentu saja nakama, kita sudah sedikit tahu tentang ini sejak melihat tubuh-tubuh yang terbungkus dalam tabung di Egghead kala itu ya. Klon ini bukan hanya menjadi cara Vegapunk memastikan dirinya tetap hidup, tapi juga menjadi kunci dari segala pengetahuan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun kan. Ini bukan hanya soal mempertahankan hidup nih, tapi juga tentang mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Sementara itu Vegapunk terus mengembangkan rencana-rencana besar yang melibatkan banyak pihak termasuk Luffy dan kru topi jerami yang kini terlibat dalam sebuah perang besar nantinya di Elbaf yang gak akan terhindarkan kan. Apalagi dalam chapter-chapter terbaru 1135 ini teman-teman, Lilith sudah mengkonfirmasi beberapa hal dan juga saudara kembar Akagami muncul di sana. Kayaknya pertempuran Ragnarok akan segera terjadi dan Vegapunk akan terlibat. Ingat ya, Lilith berusaha untuk membangkitkan Vegapunk lagi karena membawa kotak misterius tersebut. Dari sini ada satu hal yang menarik lagi, Lilith yang merupakan bagian dari Vegapunk itu mengungkapkan sesuatu yang teramat penting kan. Ternyata dia sedang membangun sebuah laboratorium baru yang bisa menyatukan semua pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh Vegapunk. Yang lebih mengejutkan lagi, laboratorium itu berada di tempat yang sangat aman di atas itu. Egghead kini telah berangkat ke atas awan menjadi pusat dari segala pengetahuan yang Vegapunk miliki. Dengan begitu pengetahuan bisa dibagikan di seluruh dunia. Bahkan dalam beberapa waktu mendatang Egghead mungkin bisa seperti Cloud nih, tempat orang mencari segala informasi yang mereka butuhkan kan. Selain itu Lilith juga mengungkapkan bahwa dia sedang membangun sebuah teknologi yang bisa membawa kembali Stella, versi resmi asli dari Vegapunk, yang tugas selama ini telah hilang dan juga lenyap kemarin ya nakama. Proses ini yang akan memungkinkan mereka untuk memperbarui kembali seluruh pengetahuan dan eksperimen mereka. Itu akan mengubah segalanya sih. Vegapunk menjadi lebih dari sekedar ilmuwan cerdas, dia akan menjadi simbol dari perubahan yang bisa mengguncang dunia itu. Namun ada hal yang lebih penting lagi yang terungkap di sini nakama, bahwa pemerintahan dunia semakin merasa terancam oleh keberadaan Egghead dan juga Vegapunk itu sendiri kan. Mereka mungkin tidak tahu secara detail apa yang sedang dilakukan Vegapunk sekarang. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang ada di Egghead berpotensi
berpotensi menggulingkan kekuasaan mereka, makanya berusaha mereka hancurkan. Ini adalah hal yang mereka takuti. Tidak hanya pengetahuan yang bisa menyebar ke seluruh dunia, tapi juga kemungkinan bahwa teknologi dan kekuatan yang ada di Egghead bisa mengubah keseimbangan dunia baru yang telah mereka kontrol selama ini. Apa yang membuat seluruh situasi ini semakin menarik adalah adanya hubungan antara pengetahuan dan juga kekuasaan. Selama ini cuy, pemerintahan dunia telah menggunakan pengetahuan sebagai alat mengendalikan orang-orang. Mereka membatasi akses terhadap informasi dan membiarkan masyarakat terjebak dalam kebodohan itu, sehingga mereka bisa lebih mudah dikendalikan ya. Namun dengan munculnya Egghead dan kemampuan Vegapunk mendistribusikan pengetahuan itu, mereka kini menghadapi ancaman terbesar lagi dalam sejarah sendiri. Apa yang terjadi di Elbaf tuh, tanah raksasa yang juga menjadi bagian dari cerita inti sekarang, semakin memperjelas itu ya arah pertempuran dan itu nanti. Di Elbaf, anak-anak raksasa sedang mendapatkan pendidikan yang sangatlah berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka diajarkan melihat dunia dalam perspektif yang lebih luas lagi, menghilangkan prasangka dan diskriminasi yang selama ini menjadi bagian dari budaya mereka terdahulu kan. Dulu kekuatan fisik adalah segalanya bagi para raksasa, yang paling kuatlah yang akan memimpin, dan yang lemah juga jelas akan terpinggirkan. Tapi kini nakama, ada sebuah perubahan besar yang sedang terjadi di sana. Mereka ini sedang dibentuk untuk menjadi generasi yang lebih bijaksana lagi, yang mengerti nilai persatuan dan kebebasan. Mereka tidak hanya dilatih untuk bertarung, tapi juga berpikir lebih luas tentang dunia dan tentang bagaimana mereka bisa membantu orang lain, terutama orang-orang yang selama ini tertindas kan. Ini adalah hal yang sangat besar langka, karena jika mereka bisa membawa perubahan ini kepada seluruh dunia, maka kita akan melihat dunia yang lebih bersatu lagi, lebih baru di era dunia baru. Namun nakama, perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Ada pihak-pihak yang berkuasa termasuk Imu dan juga pemerintahan dunia Gorosei dan lainnya tentu akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka dong. Mereka akan mencoba menghalangi setiap langkah yang bisa mengguncang tatanan dunia yang telah mereka bangun selama berabad-abad lamanya. Nah, adanya dengan rencana-rencana seperti di Egghead itu, dengan dukungan dari pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan, perjuangan menciptakan dunia yang lebih baik lagi sudah dimulai. Luffy, Kurutobi, Jeremy bersama dengan para sekutu lainnya itu di Elbaf adalah bagian dari kelompok perubahan itu sendiri. Namun dengan kemunculan dua anggota Holy Knight atau Kesatria Suci yang sekarang itu berada di Elbaf, dengan kemunculan mengesankan seperti Gorosei Satrus kala itu ya, dengan menggunakan segel Baphomet, sepertinya itulah mungkin adalah utusan Im Sama. Mereka sepertinya ada mata-mata di Elbaf loh, salah satu raksasa mungkin yang tidak menerima dogma baru ini. Apakah itu nanti akan menjadi kemelut panjang dan cara pemerintahan dunia menyusup ke negeri yang kuat Elbaf itu sendiri? Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri nakama, karena jika itu terkait, maka orang-orang besar lainnya juga akan berdatangan lagi. Akagami Sang mungkin jika mendengarkan informasi tersebut, dia juga akan gerah nih, dan bisa aja kembali lagi ke Elbaf kan. Itulah mungkin menjadi momentum pertemuannya kembali dengan Luffy. Itu pun jika Luffy tidak bertemu lebih dulu dengan saudara Akagami yang dia kira itu adalah Sang sendiri kan. Bagaimana jadinya jika Luffy yang polos itu bertemu dengan sosok saudara Akagami yang bisa dibilang jahat nih? Kalian bisa ngebayangin gak gimana yang akan terjadi, meskipun Luffy akan dapat kekuatan gila di sana ya. Jadi kesimpulannya nakama, dengan Luffy dan Kurutobi Jeremy yang kini terhubung dengan kekuatan teknologi Vegapunk dan lain sebagainya, mereka memang berada di garis depan revolusi yang bisa mengubah seluruh tatanan dunia baru. Egghead, Elbaf, dan pengetahuan serta teknologi canggih yang ada di dalamnya akan berada dalam satu informasi ketika Lilith berhasil menciptakan laboratorium di Elbaf itu nanti. Keberadaan klon Vegapunk yang tak terbatas dan penyebaran informasi itu menurut sistem yang mereka bangun itu, ini jelas memberikan harapan baru bagi semua orang nih. Di Elbaf, generasi muda raksasa dilatih dengan nilai kebebasan dan persatuan kan. Ini seperti layaknya dewa junjungan mereka Nika yang menjunjung tinggi kebebasan dan juga hal-hal baru yang lainnya. Nah, informasi-informasi seperti ini akan menjadi menarik di Elbaf, karena pasalnya itu Nika pasti juga akan terungkapkan lebih banyak di sana. Vegapunk telah menjelaskan bahwa Nika itu buah iblisnya Hitomi tidak pernah ada dalam catatan Akuma no Mi. Itu ada dalam catatan manuskrip kuno di Void Century peradaban lama ya. Nah, mungkin di Elbaf ini nanti informasi dan pengetahuan lebih lanjut itu akan dijabarkan lagi. Nah, salah satu orang yang mungkin akan mengatakannya itu mungkin adalah sosok yang terkait dengan generasi lama, para raksasa di negeri Elbaf itu sendiri. Kalian sepakat tentang hipotesa itu? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.